Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang mendahulukan kerajaan sorga. Jika kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di dalam ayat tersebut dikisahkan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, di mana terasa suatu perasaan duka karena tragisnya peristiwa yang digambarkan tersebut. Tetapi sebenarnya ketragisan dalam perumpamaan ini belum mewakili secara penuh ketragisan dari keadaan yang sebenarnya ketika seseorang ditolak oleh Allah yang hidup. Pada waktu itu orang akan benar-benar menyadari apa arti keselamatan yang sangat berharga. Keselamatan ini kalau disia-siakan akan mengakibatkan penolakan Allah atas orang yang menyanyiakan keselamatan tersebut. Di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga berkata demikian, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus maksud saya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang begitu besar yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyia-nyiakan keselamatan? Menyia-nyiakan keselamatan berarti tidak menerima atau tidak menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara yang benar. Perhatikan, bagaimana gadis yang bodoh yang tidak diperkenankan masuk pesta perjamuan kawin. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai tersebut. Mereka menantikan, tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak. Ini berarti mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedur yang benar. Prosedur yang benar adalah memiliki persediaan minyak. Minyak yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, maksud saya yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai suatu gambaran dari sikap berjaga-jaga. Dalam perumpamaan tersebut ditunjukkan bagaimana gadis yang bodoh tidak berkesempatan menyediakan minyak. Ini berarti minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Sikap berjaga-jaga berarti suatu usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan menumbuh kembangkan atau membuatnya semakin berkualitas. Hubungan harmonis adalah hubungan yang baik, yang real, yang dapat dirasakan. Ciri dari seorang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan antara lain, seseorang yang selalu bertobat setiap hari. Hal ini seiring dengan bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan dan kedewasaan hati nurani untuk mengenali kesalahan. Orang seperti ini akan memiliki pertumbuhan kesucian yang nyata, memiliki pembelaan yang sangat tinggi bagi pekerjaan Tuhan tanpa batas. Baginya pelayanan pekerjaan Tuhan adalah hidupnya. Semua ini tidak dapat dikerjakan dalam satu hari, bahkan 1 minggu atau 1 bulan. Semua ini merupakan pembiasaan hidup yang harus terus berlangsung setiap hari. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang adalah menunda bersikap benar terhadap keselamatan yang Tuhan berikan.
sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan segera dan terus-menerus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 diungkapkan kegagalan Esau menikmati atau memanfaatkan hak kesulungannya. Ia kehilangan hak kesulungannya karena tidak bersikap benar terhadap hak kesulungan yang diberikan dan yang memang adalah haknya. Ia menukar hak kesulungannya tersebut dengan sepiring makanan. Dalam kisah yang ditulis dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, nyata bahwa Esau merasa bahwa ia masih memiliki hak kesulungan tersebut. Ia sangat ceroboh. Ia menganggap sepi apa yang telah dilakukan sebelumnya. Bahkan ia menukar hak kesulungan dengan sepiring makanan. Dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Tentu Esau tidak berniat atau tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius untuk menjual hak kesulungannya. Tetapi tindakan cerobohnya cukup membuat ia kehilangan hak kesulungannya. Perhatikan bagaimana ia tidak mempersoalkan dari jauh-jauh hari, mengenai hal yang berkaitan mengenai hak kesulungannya. Ketika keadaan sudah mendesak, barulah ia serius mempersoalkan, tetapi sudah terlambat. Lihat saudara, baca dalam Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 35. Hal ini sama dengan kisah 5 gadis bodoh dari apa yang Matius 25 ayat 1 sampai 13 catat. Tentu mereka tidak bermaksud untuk ditolak dan tidak mau juga untuk ditolak. Tetapi kecerobohan mereka, di mana mereka tidak mempersiapkan diri dan bahkan menganggap enteng persiapan tersebut, cukup membuat mereka kehilangan kesempatan yang berharga. 5 gadis bodoh tersebut baru mempersoalkan persediaan minyak pada waktu yang tidak tepat. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai pada waktunya mempersoalkan hak keselamatan, karena kecerobohan kita yang tidak mempersiapkan keselamatan kita dari jauh-jauh hari. Jangan persoalkan keselamatan di waktu yang tidak tepat. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak menyanyiakan kesempatan selagi hari masih siang. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Perhatikan Bapak Ibu, cara iblis merusak kehidupan orang percaya dan membinasakan mereka, yaitu dengan cara membuat seseorang hanyut dalam keasikan untuk hal-hal yang sepele, tidak berarti, dan dengan kenikmatan sesaat. Inilah kesalahan fatal Esau yang tidak boleh ditiru atau diulangi, atau kesalahan fatal dari 5 gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan minyak pada waktu mempelai itu datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, termasuk dalam renungan setiap pagi, setiap hari kita dengarkan, kita akan belajar sekarang mendahulukan kerajaan surga. Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan mengingatkan, membuka hati kita untuk bangkit dan lebih memprioritaskan waktu hidup kita untuk kekekalan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kami selalu berdoa saudara tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan juga. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.